apaan sih? Kayaknya kamu nggak menghargai banget usahaku. Ya kamu kan baru dapat kerja. Belum tahu kan ke depannya kerjaan kamu tuh gimana? Sukses atau enggak, kan kamu nggak tahu. Kamu lihat kan temen aku yang tadi, Robert? Dia itu masih muda. Tapi dia udah punya usaha sendiri, usaha kayu. Itu baru hebat. Nas, buat apa sih lo ngebangga-banggain dia? Gue bisa lebih hebat daripada dia. Buktiin dong. Kalau kamu mau kawin sama aku, mau diterima sama keluarga aku, kamu harus bisa lebih... Punya kenalan yang bisa ngasih kerjaan buat lo untuk kerja di Malaysia. Gajinya gede. Boleh dong, kenalin gue. Tapi lo ada modal agak? Ya, modal mah gampang, men. Yang penting kerjaan dulu. Nyari duit sebanyak-banyaknya. Terus kawin sama si Agnes, ya gak? Lo ikut gue. Udah tinggal yuk. Jadi bagaimana Arman? Kamu serius mau kerja di Malaysia? Serius? Kalau begitu, kalau kamu bisa memberikan uang seperti yang saya sudah katakan tadi, kamu akan dapatkan semua pekerjaan yang kamu inginkan. Ini alamat agensi saya. Kamu datang ke sana dan segera bawa uangnya. Tapi saya di sana bukan jadi TKI kan, Pak? Karena saya nggak mau jadi pembantu. Ya jelas bukan. Kamu akan bekerja di hotel bintang 5 yang mewah. Dan biar kamu tahu, orang yang udah bekerja sana lebih dari 2 tahun, dia akan mendapatkan uang hampir 500 juta rupiah. 500 juta? Ya, 500 juta. Tapi kamu harus penuhi semua persyaratan yang sudah kami tentukan. Kamu harus menyiapkan uang 50 juta sebagai biaya administrasinya. Arman, kamu sudah pulang, Nak. Arman, apa kamu tadi yang di mobil itu, Nak? Kamu cari apa, Nak? Surat tanah, Bu. Surat tanah. Surat tanah buat apa, Arman? Bu, tanah kebun kita akan Arman jual, Bu. Ya, akan Arman jual. Ya Allah, Arman. Kalau tanah itu dijual, kita mau makan apa, Arman? Arman, tanah itu satu-satunya mata pencarian kita, Nak. Bu, mana surat tanah itu, Bu? Bu, Arman mau berubah nasib, Bu, ya. Arman mau membahagiakan seseorang, Bu. Ya, Arman malu, Bu, dibilang miskin terus. Jualan sayur sampai tua pun nggak bakalan kaya, Bu. Jangan, Nak. Ya Allah. Jangan, Arman. Arman, jangan, Nak. Almarhum bapakmu pernah berpesan kita tidak boleh menjual tanah ini. Tanah ini justru buat kamu, Nak. Kalau kamu nanti sudah menikah. Apa? Menikah? Menikah sama siapa, Bu? Hah? Sama kambing? Mana ada, Bu, orang yang mau menikah yang miskin seperti saya ini, Bu? Ya Allah. Sini, Bu. Istighfar, Nak. Istighfar kamu. Ibu, jangan banyak bacot, Bu. Arman mau berubah nasib. Arman bosan jadi orang miskin, Bu. Arman, kalau tanah ini dijual kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kita mau makan apa, Nak? Bu, pokoknya Arman nggak mau tahu, Bu. Arman akan tetap menjual sertifikat ini, Bu. Jangan. Bu, berikan surat tanah itu, Bu. Berikan! Tidak, Arman. Tidak. Mati, Bu! Mati! Serban hidup. Desi, Mbak. Saya mau ketemu sama Pak Robi. Siapa? Pak Robi. Arman, sini, Mak. Pak, makasih ya, Mbak. Iya. Saya sudah menunggu kamu dari tadi. Tapi saya sempat turun ke bawah untuk ketemu klien yang lain. Kirain kamu nggak datang. Gimana? Udah kamu siapkan uang 50 jutanya? Sudah, Pak. 50 juta. Oke. Saya terima dulu uangnya ya. Nanti kalau semuanya sudah beres, saya akan kabarin kamu. Baik, Pak.
Tapi kira-kira berapa lama, Pak? Ternyata kamu sudah nggak sabar. Secepatnya, kalau semuanya sudah beres, dalam waktu 1 minggu, saya akan kabarin kamu. Saya harus mengurus paspor, visa kerja kamu, dan lain sebagainya. Oke? Baik, Pak. Sampai ketemu ya, Arman. Iya. Saya pergi dulu. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi gimana, Agnes? Kamu belum jawab yang semalam. Bert. Bukannya aku nggak mau, tapi aku masih butuh waktu untuk mikir. Kenapa sih? Kamu ada calon yang lain? Terus terang, aku masih mencari yang terbaik. Dan aku butuh waktu untuk itu, Bert. Dan kamu tahu sendiri kan, Mami. Dia itu sangat selektif dalam mencari calon menantu untuk aku. Mami kamu kayaknya senang dengan aku. Iya, dia emang senang sama kamu. Tapi akunya, Bert. Akunya yang masih perlu waktu. Oke deh. Aku tunggu jawaban dari kamu. Aku mesti balik ke kantor. Masih banyak urusan. Thanks buat makan siangnya. Hati-hati ya. Agnes! Siapa cowok barusan? Dia teman aku, Robert. Kenapa? Temen. Temen kok pakai cium pipi segala sih? Loh, emangnya kenapa? Ya aku nggak suka aja ngeliatnya. Kenapa nggak suka? Kita kan nggak ada komitmen apa-apa. Buat apa kamu ngelarang aku? Udah deh, kalau mau bete-betean kayak gini, mendingan sekarang kamu pulang aja. Loh, kok kamu gitu sih? Aku datang ke sini mau kasih kamu kabar gembira. Kabar apa? Aku udah dapet kerja. Kok kamu cuma oh doang sih? Kayaknya kamu nggak menghargai banget usahaku. Ya kamu kan baru dapat kerja. Belum tahu kan ke depannya kerjaan kamu tuh gimana? Sukses atau enggak, kan kamu nggak tahu. Kamu lihat kan temen aku yang tadi, Robert? Dia itu masih muda. Tapi dia udah punya usaha sendiri, usaha kayu. Itu baru hebat. Nas, buat apa sih lo ngebangga-banggain dia? Gue bisa lebih hebat daripada dia. Buktiin dong. Kalau kamu mau kawin sama aku, mau diterima sama keluarga aku, kamu harus bisa lebih hebat daripada Robert. Pasti. Tapi sekarang aku mau merayakan hari keberuntunganku. Aku akan mentraktir kamu makan malam. Kamu yang pilih restorannya, oke? Oke. Saudara-saudara, jagalah lidah. Sebab lidah adalah jalan setan untuk menggelincirkan manusia. Mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan bijak inilah yang harus kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, jagalah lidah dan perkataan kita dari gibah atau fitnah, dari bergunjing atau menghina, serta mencela orang lain. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Pak Ustadz, saya mau tanya, Silakan. apa hukumnya anak yang durhaka pada orang tua? Ridho Allah itu akan datang setelah ridho orang tua. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali durhaka sama orang tua kita. Sebab murka Allah tergantung dari murka orang tua. Mas, sebentar mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mencari Pak Robi. Pak Robi, bagian apa ya? Ini kartu namanya. Dia bagian penyalur tenaga kerja buat di Malaysia, Mbak. Alamatnya sih benar di gedung ini. Tapi kantor yang tertera di kartu nama ini tuh nggak ada di sini. Dan sepertinya nggak ada yang namanya Pak Robi, Mas, di sini. Apa? Tapi beberapa hari lalu kami baru ketemu di sini, Mbak. Mungkin rasanya Mas ketipu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mbak. Masa saya kena tipu? Saya udah ngasih uang sama dia 50 juta.
Jadi uang saya gimana? Wah, kita nggak tahu, Mas. Apa nggak sebaiknya Mas lapor polisi aja?